Dari kelompok satu, saya sebagai coach, kemudian coachnya sebagai Bu Ririn sebagai coach, kemudian yang sebagai pengamat yaitu Bu Anita dan Bu Ririn. Silakan Bu Ririn. Baik, di sini saya sebagai Koci. Selamat Selamat pagi pagi Pak Bu Priyo. Ririn. Baik, Pak Priyo ada waktu sebentar saya ingin bicara. Alhamdulillah ada Bu, kebetulan saya ini 2 jam kosong Bu. Ya, tapi ini sifatnya rahasia nggih Pak, jangan disebarkan kemana-mana karena ini saya ingin berbagi dengan Pak Priyo karena saya merasa Pak Priyo cukup memahami saya dan memahami cara mengajar saya selama ini. Begini Pak Priyo, kemarin itu pengawas kan datang ke sekolah kita. Dan kedatangan beliau itu ya seperti biasa mendadak dan terus terang kehadiran beliau itu ke kelas saya itu sebenarnya tidak ada masalah. Memang tugasnya pengawas itu bisa datang sewaktu-waktu dan melihat atau mensupervisi setiap gurunya. Dan saya nggak apa-apa, sebenarnya saya senang dengan kehadiran beliau. Berarti beliau ada perhatian dengan kelas saya. Nah, waktu saya mengajar, beliau kan menunggu di ruangan saya, di kelas saya. Itu saya diperhatikan terus dengan beliau cara mengajar saya mulai awal sampai akhir. Dan saya melihat sepertinya beliau punya catatan banyak tentang saya saat saya mengajar. Dan betul sekali setelah pembelajaran itu beliau menemui saya di kelas itu juga. Itu waktu anak-anak pas istirahat, beliau meminta waktu saya, menemui saya dan menanyakan, Bu, saya tadi mengamati cara mengajar panjenengan dari awal sampai akhir dan ternyata kok saya tidak menemukan ibu memakai buku atau menggunakan buku teks yang berisi atau sebagai sumber belajar siswa di kelas ini. Kenapa Bu? Begitu. Terus saya sampaikan, oh iya Bapak, memang saya tidak memakai buku teks untuk pembelajaran saya hari ini karena saya sudah membuat materi dari PPT saya itu yang sudah berisi termasuk rangkuman dari buku teks tersebut dan juga sudah dilengkapi dengan latihan-latihan soal yang harapan saya membuat anak-anak lebih termotivasi untuk bisa mengikuti pembelajaran saya dengan cara yang lebih menarik dan lebih nyaman daripada menggunakan buku teks. Karena buku teks sudah saya gunakan di pertemuan pertama. Jadi yang pertemuan kedua ini saya tidak memakai buku teks, Pak. Saya sampaikan seperti itu. Tapi Bapak pengawas tetap ber berkeinginan bahwa saya mengajar harus menggunakan textbook. Bahkan beliau mengatakan, "Yo ndak boleh seperti itu, Bu. Harus memakai textbook karena textbook adalah sumber belajar yang sudah Ibu tuliskan dalam RPP Ibu." Nah, terus saya sampaikan lagi, "Injih Bapak mohon maaf, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di awal memang saya sudah memakai textbook. Nah, ini pertemuan kedua, saya ingin mengeksplor kemampuan siswa terkait dengan pembelajaran ini sehingga saya menambah berbagai macam latihan dan materi-materi dari sumber yang lain yang sudah saya kumpulkan di PPT. Tapi nggih ngoten Pak Priyo, tetap saja Bapak itu bersikukuh bahwa saya sudah menyalahi aturan, tidak sesuai dengan RPP yang saya buat dan tetap yakin bahwa textbook itu harus saya pakai. Kemudian beliau meninggalkan saya dengan wajah yang kurang enak masuk ke ruang Bapak Kepala Sekolah dan saya amati lama sekali tidak keluar dari ruangan beliau. Kira-kira Pak Priyo apa ya yang disampaikan pengawas tersebut ke Bapak Kepala Sekolah? Terus nanti kalau saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah, kira-kira bagaimana saya harus menjawabnya Pak Priyo? Mohon saya dibantu. Iya, Bu. Sebelumnya begini Bu Ririn. Pada saat itu yang Bu Ririn rasakan apa Bu? Pada saat ditegur oleh Hmm, pengawas itu saya apa waktu Bu? mengajar itu enjoy banget, nyaman, dan anak-anak ada interaksi yang positif antara guru dengan siswanya. Dan itu membuat anak-anak nyaman. Saya sebagai guru juga merasa sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai di RPP saya
dan anak-anak juga menerima apa yang saya sampaikan, begitu. Tapi ya itu tadi, kayaknya Bapak pengawas kurang nyaman dengan cara saya tidak menggunakan buku itu sebagai pegangan atau sumber belajar saya mengajar di kelas, begitu Pak Priyo. Ya. Terus pada saat ditegur oleh pengawas, ya apa yang Bu Ririn rasakan pada saat itu? Ya saya otomatis sangat kecewa sekali ya Pak. Apa yang menurut saya itu sudah bagus, menurut saya itu sudah enjoy, sudah nyaman untuk anak-anak, harus tidak disetujui dengan beliau hanya karena saya tidak menggunakan buku teks yang memang selama ini menjadi sumber belajar siswa, begitu Pak. Saya merasa cemas, merasa khawatir juga, kenapa kok bisa begitu? Kenapa Bapak pengawas berpikiran seperti itu? Itu yang membuat pemikiran saya sampai saat ini. Saya sampai tidak bisa tidur Pak semalam memikirkan itu. Berarti cemas dan khawatir. Mungkin selain itu Iya. Bu, mungkin ada perasaan, ada lagi Bu selain cemas dan khawatir Bu, mungkin yang dirasakan Bu Ririn sejak saat itu. Ya, yang jelas saya merasa tidak dihargai dengan Bapak pengawas atas kerja saya, karena saya merasa menyusun materi itu tidak mudah. Saya membutuhkan beberapa waktu untuk membuat materi yang menarik dengan siswa. Dan saya merasa pekerjaan saya tidak dihargai oleh beliau, begitu Pak. Cemas, khawatir, merasa tidak dihargai, dan satu lagi, saya takut Bapak kepala sekolah itu juga akan menegur saya tentang hal ini. Kira-kira bagaimana ya Pak Priyo? Apa saya terlalu egois mungkin ya? Oh Atau tidak, saya terlalu sensitif mungkin? oh tidak. Sebelum saya menjawab Bu, mungkin kalau Bu Ririn, kalau terjadi seperti itu, langkah-langkahnya Bu Ririn seperti apa kira-kira untuk Kalau menyelesaikan itu? saya tuh gini, saya akan menunggu sampai Bapak kepala sekolah itu memanggil saya. Karena kan belum tentu Bapak pengawas itu menyampaikan kepada Bapak kepala sekolah terkait pembelajaran saya di kelas. Nanti kalau Bapak kepala sekolah itu memanggil saya tentu akan menjelaskan kepada beliau alasan saya, kemudian menyertakan dokumentasi-dokumentasi pembelajaran saya, termasuk materi-materi yang sudah saya ajarkan di kelas itu, supaya beliau ikut memahami bahwa ini loh yang saya lakukan di kelas, tidak seperti yang disampaikan mungkin oleh Bapak pengawas tadi. Tapi ini hanya kekhawatiran ya Pak. Siapa tahu Bapak pengawas tidak menyampaikan sejelek itu tentang saya kepada Bapak kepala sekolah, hanya mungkin kekhawatiran saya saja yang terlalu berlebih. Kira-kira bagaimana nggih Pak Priyo? Betul Bu, itu yang Bu Ririn lakukan betul. Eh, dan mengapa Bu Ririn tidak melaksanakan apa itu seperti itu sekarang juga? Kenapa menunggu menunggu kepala sekolah dulu kalau nanti dipanggil Bu Ririn? Hmm, saya membuka percakapannya itu loh Pak yang bingung. Masa saya langsung ke kepala sekolah terus bertanya, apakah ada laporan Bapak pengawas terkait pembelajaran saya di kelas. Kira-kira menurut Pak Priyono, jika saya harus menghadap Bapak kepala sekolah sekarang, eh, tepat apa enggak ya Pak? Tepat atau enggak untuk saya? Kalau menurut saya Ibu, kalau Ibu Ririn langsung menghadap kepala sekolah itu saya kira tidak tepat, belum waktunya. Karena apa? Belum tentu dari pengawas itu nanti menceritakan kepada Ibu tentang kesalahan Ibu yang apa itu yang kurang pas dalam proses belajar mengajar. Tapi Nggih. Iya yang betul itu. penting Bu Riri tetap slow down saja, sabar. Dan Siap, nanti siap. kalau dari pihak pengawas itu nanti melaporkan kepada kepala sekolah dan Bu Ririn nanti dipanggil, Bu Ririn nanti juga siap, siap dalam arti apa itu menunjukkan bukti-bukti salah satu pembelajaran yang terkait Merdeka Belajar yang kita peroleh di calon guru penggerak itu. Jadi intinya
Makanya sementara ini Bu Ririn tetap fokus untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan Merdeka Belajar. Kemungkinan Bapak pengawas itu miskomunikasi. Jadi kurang mohon maaf bukannya tidak, tetapi kemungkinan kurang mendapatkan informasi atau pada saat lokakarya beliau mungkin tidak hadir. Jadi pada saat memberikan masukan pembelajaran di kelas akhirnya mengalami miskomunikasi. Jadi sementara kalau menurut saya untuk Bu Ririn kalau memang tidak ada gejolak, kalau menurut saya ya kita diam saja dulu, kecuali kalau ada gejolak, nah kita nanti menjelaskan kepada kepala sekolah, ya. Kalau memang kepala sekolah nanti tidak bisa menerima pendapat dari Bu Ririn, ya paling tidak kita sudah memberikan penjelasan kepada kepala sekolah. Nah, kita ya sudah legowo saja, ya mungkin pengertian dari kepala sekolah sementara ini seperti itu, ya kita maklumi. Kemungkinan juga kepala sekolah itu pada saat ada undangan lokakarya juga tidak hadir. Masalahnya apa? Di sekolah lain itu juga ada kepala sekolah yang diundang tidak hadir. Lah, itu mungkin salah satu kepala sekolah yang ada di sekolahnya Bu Ririn. Jadi intinya gitu. kita bersikap sabar saja, Bu. Ya. Siap Pak Priyo. Ya. Terima kasih banyak. Ini yang saya butuhkan. Saya tuh butuh teman bicara karena saya tahu Pak Priyo itu orangnya welcome sekali. Kemudian mengerti dengan pembelajaran saya selama ini dan selalu mendukung saya. Makanya saya memilih penjenengan untuk teman bicara saya. Saya terima kasih banyak sudah diberikan motivasi, kemudian didukung, kemudian diberikan ketenangan dan juga kekuatan. Terima kasih ya Pak Priyo. Terus pesan saya gini Bu, yang penting bagaimana, Pak? Bu Ririn tetap semangat untuk mengajar. Jangan sampai dengan adanya seperti itu nanti Bu Ririn malah malah tidak semangat. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu walaupun seperti itu kita tunjukkan semangat, tetap belajar. Nanti suatu saat nanti kalau sudah wawasannya mungkin dari wawasan kepala sekolah terbuka dan pengawas sekolah terbuka, pasti akan memberikan penghargaan kepada Bu Ririn. Mungkin malah beliau meminta maaf kepada Bu Ririn. Mungkin saat ini belum waktunya, gitu aja. Iya, begitu nih Bapak. Ya baik Pak, terima kasih sekali. Saya akan tetap memperbaiki diri, kemudian tetap semangat supaya saya bisa menjadi guru yang hebat buat murid-murid saya. Terima kasih Pak Priyo. Ya, Bu. Sama-sama Bu. Ya.